Cek cek. Oke. Saya izin untuk langsung ke penanya aja, biar ini semakin menarik. Sebenarnya saya ingin ngobrol lagi sama Mas Fahid, tapi biar lebih menarik kelihatannya teman-teman juga sudah beberapa ada yang menyiapkan pertanyaan. Monggo silakan kalau ada yang bertanya. Boleh silakan monggo. Mohon izin bertanya Mas Wahid dulu. Jadi kiat-kiat untuk menjadi orang sukses selain menjadi YouTuber itu awalnya bagaimana? Langsung yang kedua untuk Pak Prof. Ali Murtadho, karena saya merasa degil karena orang mengatakan saya setia, tapi dieja dengan parah, setiap tikungan ada. Apakah itu harus dirombak menjadi sebuah sejuta, setia, jujur dan tanggung jawab? Tapi ini biasanya hanya dilampaui oleh suami yang takut istri. Tapi di istri itu tertumbuh walinya Allah. Biasanya kalau sama-sama transparansi, teman-teman yang pertanyaan saya untuk Pak Ali, bagaimana menjadi sebuah biduk tali kasih yang sakinah beneran? Ngoten Pak Yai. Matur suwun, dua pertanyaan untuk beri narasumber malam ini. Matur suwun. Cek. Oke. Sebenarnya saya selalu menolak kalau dikatakan kalau bahkan ada pertanyaan bagaimana cara menjadi orang yang sukses. Itu pertanyaan yang menurut saya tidak tepat ditanyakan ke saya. Karena selalu pertanyaan itu sukses adalah sedikit lebih punya uang begitu. Karena sukses menurut saya itu belum sukses begitu. Kalau saya sukses, saya tidak mungkin bekerja terlalu ekstrim seperti saat ini gitu kan. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana kok bisa serajin itu gitu-gitu. Ya. Nah itu saya malah lebih seneng begitu. Karena kalau sukses, enggak sih saya belum sukses ya kan. Tapi kalau pertanyaannya kerjamu nemen Mas, nopo tau gitu. Kerjamu kok ekstrim Mas. Kenapa toh? Ya karena saya sesimpel nggak mau miskin lagi kan begitu. Seperti tadi saya sampaikan pas kita diskusi di dalam, the power of kepepet. Power. Ya. Saya berangkat dari posisi yang sangat kepepet. Kalau tidak kerja hari ini, saya tidak makan hari ini. Posisinya kalau teman-teman bisa bayangin, setelah menikah pun kita sempat nangis sih enggak ya Pak. Jadi kita sewa ruko gitu, rumahnya ngontrak kecil, yang sebelumnya diusir karena saya tertipu. Jadi saya ngontrak rumah, saya sudah tanya ke satpam, satpamnya ditunjukin ke Pak A yang kebetulan koordinator keamanan. Ya ini aja, rumah saya kontrakkan, setahun ya oke. Nah Bapak kemana? Saya pindah sebelah. Ternyata beliaunya itu ngontrak, sudah ditempati 6 bulan. Saya bayarnya ke beliau setahun, baru 6 bulan sudah diusir. Ternyata sebelumnya yang punya rumah dengan beliau sudah gegeran. Jadi saya di Jogja setengah 3 pagi ditelepon adik, dapat surat jam 6 kalau nggak keluar kita akan diperkarakan. Ya saya langsung pulang motoran, pinjem pickup temen langsung itu. Jadi sesimpel saya berangkat ke Semarang itu juga dalam mode kepepet banget. Setiap saat, setiap waktu saya kondisikan diri saya kepepet. Sampai saat ini kalau bisa saya sampaikan, tanggungan saya tiap bulan itu 500 juta. Pada posisi itu saya menempatkan diri saya kepepet. Sampai sekarang saya menempatkan diri saya kepepet. Supaya apa? Supaya power tetap keluar, adrenalin tetap keluar, capeknya terabaikan, gitu-gitu. Kalau enggak kepepet gimana? Misal masih disupport orang tua. Saya dengan lantang sering sampaikan, karena kebetulan saya menjadi salah satu pembekal alumni di UNES Pak. Setiap kakak kelas wisuda saya isi waktu itu sampai sekarang. Ya sudah stop dulu lah, minta sangu orang tuanya. Coba 3 bulan pertama, hidup gak? Hidup, ada Allah yang jamin. Ya kan? Ada Allah yang jamin, pasti hidup kalau cuma makan. Bahkan saya pernah masak, jadi adanya beras, waktu itu tuh kejadian tahun berapa tuh yang bawang merah 26.000. Ini yang tua-tua mestinya ingat nih. Ada kejadian chaos Indonesia,
bawang merah saja itu minim harus beli 26.000, sedangkan budgeting kami untuk masak tiap harinya itu hanya 20.000. Istri saya menangis di warung, saya ajak pulang, ya sudah pulang aja, kamu ke ruko buka, saya masak di rumah. Masaknya apa? Sisa saya roiko, saya kasih air jadi kuah. Pernah. Sebelumnya lebih parah, jadi beli gorengan 3 pagi hari, pagi siang sore. Kadang cabai tadi malam tak pakai, Indomie jadi 2, itu sudah hal yang biasa. Artinya ketika kita ingin membuat diri kita itu punya power yang lebih untuk mencari atau menjemput rezeki dari Allah, maka mau nggak mau posisikan diri kita di tempat yang kepepet. Terserah, sekreatif mungkin. Jadi kepepetnya itu seru loh. Kalau udah kepepet, capek itu apa sih capek gitu? Kayak tidur ya ngantuk, besok sudah belalak lagi. Itu enak kalau sudah terbiasa hidup kepepet. Kurang lebih seperti itu Mas. Semoga diterima. Tapi izin nyambung dulu bentar sebelum Pak Ali. Biar ini nggak ditelan mentah-mentah sama teman-teman soal kepepet ini, sebenarnya selain kepepet memepetkan suatu hal biar kita ngerasa terpacu itu, ada pondasinya dulu nggak? Takutnya nih teman-teman kayak ya udah misalkan contoh tiba-tiba ngutang, ya kan? Tapi nggak ada nih ibarat kayak penghasilannya yang cukup buat ini ya. Akidah teman-teman, mohon maaf, saya pakai peci itu hanya ke sini. Tadi datang saya nggak pakai peci, tapi kita lihat kok orang ganteng-ganteng semua pakai peci. Saya ambil peci saya. Tapi kalau sudah ngomongin akidah, saya paling yakin dengan Allah. Akidah dulu ya, yang ditata. Kejadian Pak, Maret tanggal 1 saya ada deadline 500 juta. Istri tanya, ya Februari itu sepi karena puasa, kamu gak akan mampu seperti ini. Sumpah saya bilang, ada Allah dan saya gak mikir. Ilmu itu baru saya dapatkan 2 tahun lalu. Waktu umroh pertama, umroh itu pun lucu, gak ada duit tiba-tiba pengen umroh. Ada aja yang bayar. Jadi, tapi itu akidah ya, seyakin itu saya sama Allah. Gak akan meleset. Ada orang datang pagi-pagi bangun tidur. Mas, aku ada dana, daripada nganggur, rumahku baru laku, kelola ya, siap, nanti bagi hasil. Istri saya geleng-geleng, tiba-tiba ibu WA, aku baru oleh pensiunan, iki tak titip ke dirimu ya, siap, pas 500. Tetapi itu juga nggak mudah, setitik pun kalian ragu, hasilnya mungkin berbeda. Jadi saya sangat mantep dengan Allah. Karena mission impossible itu sudah tak lalui. Bekalnya ya nyaris itu. Ya boleh ditelan mentah-mentah. Tapi coba dulu deh. Telan mentah-mentah. Kalau yang masih kuliah, stop dulu sangu dari ibu sebulan. Tapi kamu yakin pasti makan. Jajal, coba dulu. Telan mentah-mentah. Mari kita adu kekuatan, keyakinan kepada Allah. Karena walaupun saya bukan Gus, walaupun saya bukan kiai, bahkan saya nggak bisa Al-Quran, saya bisa sholat jajan baru-baru di BMI itu, ada tim yang ngajarin. Tapi soal keyakinan pada Allah, saya sangat amat yakin, tidak pernah ragu dari dulu. Kurang lebih seperti itu Pak, mohon dikoreksi. Amin. Siap. Monggo lanjut ke Pak Ali, pertanyaan dari Mas Suluk tadi. Terima kasih. Ini yang saya harus ngaku kalah. Ini. Jadi kalau masalah keyakinan, wes angel lagi dah. Tapi telan mentah-mentah aja itu, memang betul itu. Telan mentah-mentah aja. Ya. Dadi, wes lah. Ya bang ada, saya tetap ada ya kayak gitu ada. Nanti yang dulu saya ngomong jalur langit itu loh. Ya oke. Kalau tadi pertanyaannya kok iso koyok ngono, sakinah koyok ngono. Nah, kalau kita itu mau lihat istri, capeknya istri, serkosonya istri, ya terus dikembalikan kepada diri sendiri mampu atau tidak. Lah, itu saya. Saya lihat istri ngandung kayak gitu, aku kon meteng ra iso. Nah, rak mampu gamane. Seandainya gampangane kok iso dipindah, saya nggak mampu. Melahirkan saya nggak mampu.
Ojo meneh duwe anak ngasuh anak. Luar biasa. Saya tidur, istri saya bangun kok. Anak ngompol, istri saya yang bangun, yang membersihkan, gantiin popok dan sebagainya. Yang dilihat kayak gitunya. Nah, yang pada saat yang lainnya yang dilihat jelas kelebihannya. Ya, sing luwih apik saka bojo ki sapa? Nek aku golek meneh, kamane gitu. Iso enggak ngluwihi bojoku? Mungkin nek ayune mungkin, luwih nome mungkin, tapi pada sisi lain akhlaknya, setianya, semuanya didelok kabeh, wis liyane ilang. Lo nek nafsu ya mesti ono. Ya, nafsu laki-laki karena laki-laki ya memang punya istilahnya nasnya itu memang masna wa sulasa wa ruba 2, 3, 4. Itu iya. Ya. Tapi pada sisi lain, loh aku mampu ora? Finansial mungkin mampu. Bojoku ning kono aku ning kene. Pas mabit nginep kayak gitu, rono rene rorone aku ngajar wae kesel. Mana itu? Nah, ojo meneh liyane. Nah, durung masalah banyak lagi. Pikir sing kira-kira negatif wae. Ya, kalau mikir negatif ora sido. Ya, tapi nek mikir positif enak. Bojone luweh nom, luweh ayu. Wis pokoknya segalanya rusak. Mana itu? Rusak kan kayak gitu. Nuruti nafsu ra ono bare. Nah ini sama ya nafsu untuk wanita, tahta, harta, rano bare. Nah, yang terakhir ada kata-kata halah. Allah ngono wae. Wong bojoku ya padha wae. Allah. Nek nuruti aku kayak gitu. Kawit nom wis akeh sing itu tiga itu ya, yang sering kali akhir weruh kaya ngerti rekosane bojoku. Aku kon ganteni bojoku niku sedina ora iso, Pak. Masa asah-asah ngomong anak ya toh bengi tak gugah. Nah ini nggak bisa saya tuh gantiin istri saya sehari, nggak bisa. Nek wis ndeloki koyo ngene, insya Allah menurutku aman. Gitu, itu. Oke.